adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi pada hari Selasa 16 Februari 2021, hari biasa pekan ke-6. Marilah kita berdoa, akan dipimpin oleh Mario. Amin. Dan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sekarang saya dan bersama rumah kami untuk merenungkan sabda-sabda ini. Semoga apa yang kami renungkan dapat bermanfaat bagi semua. Semua doa ini, semua doa dan harapan ini kami aturkan dalam perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus 8 ayat 14 sampai dengan 21. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka di perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ketika Yesus tahu apa yang mereka bicarakan, berkatalah ia, mengapa kalian membicarakan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah mendengar? Sudah lupakah kalian ketika aku membagi-bagikan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, belumkah kalian mengerti? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Apa kira-kira yang terjadi di perahu ketika para murid hanya membawa 1 roti? Apa yang terjadi? Bingung, saling mempersalahkan, kowe itu loh. Tadi udah siapin, udah dibawa, lupa. Ini kau sibuk main gadget saja. Ya, kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu, ribut di jalan. Jadi saling adu mulut. Padahal Yesus selalu mengajarkan, kalau kita mau pergi bermisi, berdoa dulu, bukan ribut melulu. Ya. Ini yang ditegur. Maka Yesus marah. Lalu Yesus mulai membuat litani apa yang sudah dilakukannya dengan mempergandakan roti. Ada yang 7 roti, ya, ada yang 5 roti 2 ikan, diingatkan kembali. Jadi sebetulnya harusnya yang lupa membawa roti itu minta maaf, sorry aku nggak bawa roti. Ayo kita doa. Ini tidak, kau ini ribut di kapal itu. Sehingga kalau kita bermisi itu dengan keributan tidak ada hasil. Hidup rohani kita kosong, jadi kita hanya menjadi budak-budak materi. Itu yang ditegur oleh Yesus. Dan ini bagus untuk kita semua pada zaman milenial ini. Karena apa? Karena anak-anak milenial ini berbeda dengan anak zaman dulu. Dulu kalau dapat surat, kamu ditugaskan ke utara, baik saya berangkat. Kalau sekarang mulai dengan argumen ini, argumen itu, dengan bertanya, di sana ada apa? Apa yang harus aku lakukan? Padahalnya setiap orang yang bermisi itu seperti orang dilempar ke hutan. Seperti orang dilempar ke padang gurun. Dan di sana harus punya dedikasi dan kreativitas untuk mengembangkan apa-apa yang perlu dalam dunia misi. Maka Yesus tadi menegur. Kenapa?
orang-orang itu setelah tidak membawa roti, mereka khawatir mereka akan kelaparan. Lalu Yesus mengingatkan mereka, loh, kamu tuh gak percaya toh, kalau engkau betul-betul bersamaku, kamu tidak akan kelaparan, kamu tidak akan kehausan, kamu tidak akan kesusahan. Nah, saudaraku terkasih, ini yang sering kita lakukan. Kita sudah membuat permohonan, lalu terus paksa Yesus sampai menangis-menangis dan sampai mengatakan Yesus itu tuli, tidak dengar dan sebagainya dan seterusnya. Yang harus kita buat adalah duduk diam. Kalau kita sudah mengajukan permohonan, sudah selesai. Pasti Tuhan akan beri apa yang Dia akan beri sesuai dengan kehendaknya. Dan Tuhan tahu bahaya orang yang diberi. Ada orang diberi berkelimpahan. Ya, ada orang yang tidak diberi apa-apa. Nah, orang yang tidak diberi apa-apa itu harus waspada pada dirinya sendiri. Kenapa? Iri hati itu akan mulai datang di sana. Harusnya berpikir begini, oh memang dia punya rezeki. Memakai model apa? Rezeki tidak pernah ketukar. Ya, biar dia sekarang mempunyai rezeki. Saya memang harus begini adanya. Sehingga kita hidupnya tenang, tidak iri hati, tidak dengki. Juga yang punya rezeki tadi, kalau dia menyadari bahwa itu Tuhan berkati, tidak melahirkan kesombongan, tidak melihat orang lain dengan mata kecil, tidak anggap orang itu, dia nggak bisa apa-apa, itu kesombongan. Tidak lama, kalau kesombongan itu ada di dalam hati, Tuhan akan tutup rezeki itu. Dan nanti akan ditukar kepada mereka yang belum mempunyai rezeki. Maka lalu kalau kita bermisi, pikirlah selalu positive thinking. Ya. Percayalah bahwa Tuhan itu akan melengkapi. Deus providebit. Seperti peristiwa perjalanan hidupmu, ingat, Tuhan selalu menyediakan. Ya. Dan kita selalu belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Mari saudaraku terkasih, kita sekarang juga berdoa menutup acara kita. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas apa yang Kau berikan kepada kami, dan terima kasih pula atas apa yang telah kami renungkan. Semoga apa yang telah kami renungkan pada hari ini dapat kami laksanakan dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi kami. Semua doa ini kami aturkan dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus.